Jadi Rasul, bulan haram ini sudah ada di kalangan masyarakat Arab, sudah ada di kalangan masyarakat Jazirah Arab. Apa saja bulan haram itu disebutkan oleh Rasulullah SAW. Terdapat 4 bulan haram atau terdapat 4 bulan yang dimuliakan. Pertama adalah bulan Rajab. Bulan Rajab ini salah satu di antara bulan haram. Kemudian yang kedua adalah bulan Zulhijjah. Lalu kemudian yang ketiga adalah bulan Dzulqa'dah. Yang keempat adalah bulan Muharram. Jadi kata Rasulullah 3 bulan berturut-turut, Dzulqa'dah, Zulhijjah, kemudian Muharram. Kemudian 1 bulan terletak antara bulan Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban, yaitu bulan Rajab. Jadi bulan Rajab ini disebutkan sebagai salah satu bulan yang dimuliakan. Nah, apa yang harus kita lakukan di bulan-bulan yang dimuliakan ini, ibu sekalian? Maka dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Abbas, hendaklah di bulan haram ini memang kita memperbanyak amalan saleh. Memperbanyak amalan saleh. Salah satunya adalah dengan berpuasa sunnah. Salah satunya dengan berpuasa sunnah. Namun ibu-ibu sekalian, terkait dengan puasa sunnah ini, maka hendaklah kita berpuasa itu berlandaskan hujjah atau dalil yang diterima di dalam syariat. Jangan sampai kita melakukan amalan ibadah, kita melakukan satu amalan-amalan sholih yang disandarkan pada hadis-hadis yang maudhu. Kemarin kita sudah belajar ya, hadis itu kan sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah, baik perkataan Rasul, perbuatan Rasul maupun ucapan Rasul, takrir Rasul maupun sifat. Maka kalau segala sesuatu itu disandarkan kepada Rasulullah, tapi Rasulullah SAW tidak pernah menyampaikannya, Rasulullah tidak pernah melakukannya, Rasulullah tidak pernah menyetujui atau menetapkannya, tetapi ini adalah perkataan manusia biasa yang disandarkan kepada Rasul. Nah, itulah yang disebut dengan hadis maudhu. Apa itu hadis maudhu? Adalah hadis palsu. Misal begini, seseorang mengatakan Rasulullah SAW bersabda, padahal Rasulullah tidak pernah menyampaikan itu. Nah, itu disebut dengan hadis palsu. Hadis palsu ini tidak boleh dijadikan hujjah, tidak boleh dijadikan landasan di dalam beramal, haram hukumnya. Meskipun tujuan hadis itu untuk memberikan motivasi supaya orang giat untuk beramal. Contoh ibu sekalian, banyak hadis yang beredar. Barang siapa berpuasa pada tanggal 1 Rajab, maka Allah akan memberikan kepadanya hagenda. Sesudah ditakhrij, diteliti hadis itu, ternyata hadis itu tidak disandarkan pada Rasulullah SAW, yang disebut dengan hadis palsu atau hadis maudhu. Maka tidak boleh kita beramal, tidak boleh kita berpuasa, tetapi disandarkan pada hadis yang maudhu tersebut. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang mutawatir, kemarin kita sudah belajar mutawatir. Beliau mengatakan, man kadzdzaba alayya muta'ammidan, barang siapa seseorang berdusta dengan sengaja atas namaku, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka pasti tempatnya di neraka. Gitu. Jadi haram hukumnya membuat hadis palsu dan beribadah dengan berlandaskan hadis palsu gitu. Nah, masalahnya kadang-kadang kita ini sekalian dalam beramal, kadang-kadang kita itu acuannya broadcastan dari orang, kan gitu. Orang kirim broadcast apa aja kita telan
bulan. Nah ini namanya taklid. Taklid itu beramal qabulul khair, menerima ucapan orang lain min ghairi ayya arifa dalilih, tanpa mengetahui dalilnya. Gitu. Nah ini harusnya kita dalam beramal tidak boleh seperti ini. Nah lalu ibu sekalian, terkait dengan bulan Rajab ini memang ada banyak sekali hadis-hadis palsu, sehingga kita harus berhati-hati jangan sampai kita beramal berlandaskan pada hadis-hadis palsu tersebut. Tapi ada satu hadis, ada satu riwayat yang keterangan derajat hadis itu baik, ya, yaitu hadis Al-Bahili. Hadis Al-Bahili. Satu hari sekalian, Abu Mujibah Al-Bahili itu datang kepada Rasul dalam keadaan tubuhnya yang tidak lagi dikenali oleh Rasulullah SAW. Tidak lagi dikenali. Rasulullah bertanya kepada Al-Bahili, siapa anda? Gitu kata Rasul. Maka Al-Bahili mengatakan, ya Rasulullah, saya Al-Bahili, 1 tahun lalu saya datang menghadapmu. Lalu Rasul mengatakan, kenapa rupamu sekarang bagus seperti ini? Gitu kata Rasul. Maksudnya Al-Bahili itu dulu datang kepada Rasul itu dalam keadaan tubuh yang gagah, rambut yang rapi, pakaian yang rapi gitu. Begitu 1 tahun kemudian dia kembali datang kepada Rasul, itu dalam keadaan tubuhnya yang kurus, tidak terawat, tidak terurus. Dan Rasulullah tidak menyukai perkara itu. Rasulullah tidak menyukainya gitu. Maka Rasul bertanya, kenapa engkau sekarang datang kepadaku dalam keadaan seperti ini, dalam keadaan rupa bentuk seperti ini gitu. Maka Al-Bahili mengatakan, ya Rasulullah, saya itu tidak makan kecuali di waktu malam. Jadi sesudah setahun lalu Al-Bahili ini bertemu dengan Rasul, maka selama setahun itu Al-Bahili terus-menerus berpuasa setiap harinya. Dan Rasulullah tidak menyukai berlebihan dalam beramal seperti ini. Kata Rasulullah, jangan begitu, puasa saja di bulan Ramadan, lalu tambah 1 hari di bulan selain Ramadan. Nah, kita senang ya Bu ya, kalau dapat perintah seperti ini dari Rasul, kita senang. Kata Rasul, jangan menyiksa dirimu, puasalah di bulan Ramadan, lalu tambah 1 hari di luar bulan Ramadan. Al-Bahili mengatakan, la ya Rasulullah, fa'inna quwwah. Enggak ya Rasulullah, masa cuma 1 hari? Saya lebih kuat dari itu gitu. Kalau kita yuk beneran ya Rasul gitu. Alhamdulillah, beneran Rasul gitu kan. Kalau kita udah senang banget ya menyambut keringanan seperti itu. Kata Rasulullah, jangan siksa dirimu gitu. Tapi Al-Bahili mengatakan, fa'inna quwwah, saya masih kuat ya Rasul. Maka kata Rasul, tambah 2 hari deh. Fa'inna quwwah ya Rasul, saya lebih kuat dari itu. Kata Rasul, tambah 3 hari aja. Al-Bahili ngeyel Bu, masih kuat ya Rasul gitu. Sampai kemudian Rasulullah SAW, kalau begitu perbanyaklah puasa pada bulan-bulan haram. Perbanyak puasa pada bulan-bulan haram gitu. Nah ini menjadi satu landasan, menjadi satu dalil ibu sekalian untuk memperbanyak puasa di bulan haram. Salah satunya adalah bulan Rajab. Maka ibu yang mau berpuasa sunnah di bulan Rajab jangan takut, silakan memperbanyak puasa sunnah, tidak mengapa. Silakan ya, memperbanyak puasa sunnah. Hanya kalau ibu puasa hari Jumat, misalnya mau puasa hari Jumat, maka gandeng dengan hari Kamis atau gandeng dengan hari Sabtu. Gitu. Kalau ibu puasanya hari Sabtu, maka gandeng dengan hari yang lainnya, hari Ahad atau hari Jumat. Kenapa begitu? Sebab khusus puasa hari Jumat. Hari Jumat itu hari sayyidul ayyamnya bagi kaum muslimin. Hari Sabat, hari Sabtu itu adalah hari besarnya kaum Nasrani. Sabat kaum Yahudi. Sedangkan hari Ahad itu hari besarnya bagi kaum Nasrani. Sehingga makruh mengkhususkan puasa di hari itu,
kecuali untuk qadha. Kalau qadha boleh, silakan. Saya tapi kan qadha itu saya kan kalau Senin sampai Jumat kan saya kerja. Kalau kerja saya banyak godaannya gitu, nggak bisa saya berpuasa di hari kerja. Boleh nggak saya puasa di hari Sabtu aja atau hari Ahad saja? Kalau untuk qadha silakan qadha. Tapi kalau puasa sunnah makruh, hukumnya puasa sunnah mengkhususkan pada hari-hari ini. Karena ini hari-hari besarnya agama samawi. Gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ibu sekalian, juga dalam satu keterangan, ketika berpuasa Sya'ban itu jangan digenapkan, disempurnakan 30 hari. Kenapa? Untuk membedakan dengan Ramadan. Jadi berbukalah, kalau memang saya mau puasanya tiap hari gitu, silakan, tapi jangan disempurnakan 30 hari. Berbukalah 1 hari, 2 hari, 3 hari untuk membedakan dengan bulan Ramadan. Untuk membedakan dengan bulan Ramadan gitu. Nah itu, kalau saya puasanya Senin Kamis selama Rajab misalnya 8 kali tambah Ayyamul Bid, bagaimana? Silakan. Jadi tidak ada aturan-aturan khusus. Sebab dalam sabdanya Rasulullah mengatakan, perbanyaklah puasa pada bulan haram, dan Rajab ini adalah salah satu dari bulan haram. Seperti itu ya. Ini jadi terkait dengan bulan Rajab, puasa di bulan Rajab. Tidak hanya puasa ibu sekalian, tetapi amalan-amalan yang lainnya silahkan mulai dibiasakan di bulan Rajab ini. Seperti misalnya amalan Qiyamul Lail, amalan tilawah Al-Quran. Kenapa begitu? Para ulama mengatakan bulan Rajab ini adalah bulan menanam. Ibaratnya warming up, pemanasan. Untuk apa? Untuk menuju datangnya bulan Ramadan. Bentar lagi loh Bu. Kalau ibu masuk ke Alfa, ke Indomaret itu udah mulai banyak sirup sama kue-kue kaleng. Itu itu seminggu yang lalu saya mulai masuk Alfa, itu udah mulai banyak sirup. Oh berarti puasa udah deket ini. Mereka lebih tahu Bu daripada ibu pengajian. Iya, kapan Ramadan itu mereka lebih tahu gitu daripada ibu-ibu pengajian. Gitu. Jadi Ramadan itu sudah sebentar lagi, sesudah Rajab, Sya'ban, kemudian Ramadan. Dan untuk supaya kita sudah terbiasa beribadah di bulan Ramadan, maka mulai dibiasakan dari bulan Rajab ini. Sudah mulai pembiasaannya kita lakukan. Pembiasaan untuk puasa, pembiasaan untuk tilawah, pembiasaan untuk Qiyamul Lail. Itu sudah kita mulai dari bulan Rajab ini. Makanya ada salah satu doa mengatakan, Allahumma barik lana fi Rajab. Barik itu apa sih Bu? Ziyadatul khair. Ya Allah, berikanlah aku kemudahan untuk memperbanyak kebaikan fi Rajab, pada bulan Rajab, wa Sya'ban, pada bulan Sya'ban, wa Ramadan, dan bulan Ramadan gitu. Nah, jadi Rajab ini adalah bulan menanam, supaya nanti Ramadan itu kita tinggal menuai. Menuai itu apa maksudnya? Kita sudah terbiasa dengan amalan-amalan salih yang sudah kita lazimkan dari bulan Rajab gitu. Nah ini sedikit terkait dengan bulan Rajab. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk memulai melaksanakannya ya, insyaallah. Itu ibu sekalian, lalu kita lanjutkan pada materi kita terkait dengan istimdad ilmu fiqih. Nah kemarin kita sudah sampai pada istimdad itu maksudnya adalah sumber hukum. Kamu copot dulu, masukin dulu. Iya. Yeah.
kalau ngisi absen, cari namanya. Kalau namanya belum ada di daftar, di lembar berikutnya Ibu isi aja. Insya Allah nanti ada reward sebelum Lebaran. Saya kasih THR buat absensi terbaik. Masih lama lagi Lebaran. 60 hari menuju Ramadan. Berapa hari? 60. Ada 7 kali ya. Sekarang 57 kali. Iya. Di kemarin sudah kita bahas istimdad ilmu fiqih itu ada yang pokok, ada yang tambahan atau sekunder. Pokok atau primer yaitu Al-Quran dan Al-Hadis atau Sunnah. Yang kemarin sudah kita bahas. Nah, hari ini kita mau bahas yang ini. Yang tambahan atau sekunder itu ada yang muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih itu maksudnya ini ittifaq. Ittifaq itu artinya sepakat. Yakni dalil atau hujah yang disepakati oleh para ulama. Muttafaqun alaih. Apa saja yaitu ijma' dan qiyas. Ini sumber hukum ya. Istimdad itu artinya sumber hukum. Sumber hukum dalam ilmu fiqh. Maksudnya gini loh Bu. Dalam ilmu fiqh itu kan yang dibahas masalah hukum. Makanya fiqh itu adalah al-ilmu bil ahkami syar'iyyatil amaliyah. Ilmu yang membahas tentang hukum-hukum syariat. Hukum itu seperti apa? Ini hukumnya haram. Ini hukumnya halal. Ini hukumnya mubah. Ini hukumnya mustahab. Ini hukumnya makruh. Itu kan disebut hukum. Sesuatu dikatakan halal, sesuatu dikatakan haram, itu kan mesti ada sumber hukumnya. Tidak semata-mata orang mengatakan ini hukumnya halal, dalilnya apa kan gitu. Ini hukumnya haram. Seperti misalnya hari ini bisnis jual beli online. Contoh ya. Contoh jual beli online. Jual beli online itu hukumnya apa? Misalnya dikatakan hukumnya mubah. Nah, ukuran mubah itu hujahnya apa? Sumber hukumnya apa gitu. Nah, maka untuk menetapkan halal haram mubah itu membutuhkan sumber hukum. Sumber hukum itu ada yang primer, ada yang pokok, yaitu berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Ada yang tambahan. Yang tambahan itu ada yang disepakati oleh para ulama, yaitu ijma dan qiyas. Tapi ada juga yang mukhtalaf. Mukhtalaf itu ikhtilaf artinya ada perselisihan di kalangan para ulama. Apakah ini dijadikan hujah, sumber hukum atau tidak gitu. Seperti apa yang mukhtalaf? Seperti misalnya istishab. Istihsan, syadul dhara'i, syar'un man qablana, urf. Nah ini ya, ini diantara sumber-sumber hukum yang mukhtalaf. Istishab, istihsan, syadud dhara'i, syar'un man qablana, urf. Urf itu artinya adat. Adat, hukum adat. Al-adah. Nah ini yang mukhtalaf. Nah jadi ini sumber hukum ini ya. Sumber hukum. Ketika dikatakan istimdad sumber hukum, maka ibu tuh langsung berpikir ke sini. Oh ini sumber-sumber hukum. Sumber-sumber hukum di dalam menetapkan hukum syariat. Ini Al-Quran, kemudian hadis atau sunnah. Hadis atau sunnah. Oh ini satu lagi qaul sahabi. Qaul sahabi. Qaul sahabi itu ucapan fatwanya para sahabat. Disebut qaul sahabi. Nah ini sumber hukumnya.
Maka kalau nanti ini misalnya jual beli online itu hukumnya mubah misalnya. Berdasarkan apa? Berdasarkan ijma ulama. Misalnya gitu. Berdasarkan ijma ulama. Nah, berarti ini hukum juga hukumnya, tapi hukum yang sekunder atau hukum tambahan. Kenapa ada hukum tambahan ini? Kemarin saya jelaskan Ibu sekalian, sebab Al-Quran dan hadis itu terputus kan Ibu ya. Wahyu itu terputus bersamaan dengan wafatnya Rasulullah SAW. Dulu ketika Rasulullah hidup, tatkala ada kasus, ada persoalan di dalam tubuh umat, mereka kembalikan persoalan itu kepada Rasulullah. Masalah apa saja, mereka datang kepada Rasulullah untuk mengadukan persoalan tersebut. Nah, tapi ketika Rasulullah SAW wafat, wahyu terputus ya Ibu sekalian. Wahyu itu, Al-Quran itu sudah sempurna, sudah terputus, sudah sempurna. Sementara persoalan-persoalan di tubuh masyarakat itu semakin banyak sampai hari ini, sehingga dibutuhkan perangkat-perangkat tambahan, dalil-dalil tambahan untuk mengatasi persoalan-persoalan di tubuh umat. Maka hadirlah sumber hukum tambahan yang muttafaq alaih dan mukhtalaf fi seperti ini. Bisa dipahami Ibu ya? Sampai sini ada yang masih bingung? Bisa dipahami ya, insyaallah. Nah, ijma itu apa? Ijma itu adalah kesepakatan para ulama atau kesepakatan para mujtahid. Itu disebut dengan ijma. Ijma itu maksudnya kesepakatan. Kesepakatan para ulama atau para mujtahid untuk menetapkan satu hukum. Nah, ini disebut dengan ijma. Kalau kias itu apa? Kias itu analogi. Kias itu analogi, yakni menetapkan hukum berdasarkan kesamaan illah pada kasus-kasus yang terjadi sebelumnya. Itu disebut kias. Menetapkan hukum berdasarkan kesamaan illah dengan kasus-kasus yang terjadi sebelumnya. Itu kias. Kias itu analogi atau perumpamaan ya. Kias. Nanti akan saya jelaskan. Nah, ini ijma dulu Ibu sekalian. Ijma itu contohnya seperti apa? Misalnya gini. Persoalan kepiting. Kepiting itu hukumnya apa, Bu? Kemarin sih udah bahas belum kepiting? Belum. Sebetulnya nggak ada hubungannya dengan muamalah juga sih kepiting ya, tapi supaya mempermudah kita di dalam memahami ijma ini. Masalah kepiting. Kepiting itu hukumnya apa? Apakah kepiting itu halal dikonsumsi atau haram? Kan gitu. Masyarakat Indonesia ini bingung nih. Yang mayoritas bermadzhab Syafi'i itu bingung. Akhirnya orang yang doyan kepiting itu kemudian mengklaim bahwa kepiting itu halal. Lalu yang nggak doyan kepiting mengklaim kepiting itu hidup di dua alam, hukumnya haram. Jadi terjadi ikhtilaf gitu. Nih, ibu-ibu di sini termasuk yang doyan atau enggak nih kepiting? Enggak. Jadi hukumnya apa nih kepiting nih? Boleh atau tidak dikonsumsi? Masalahnya kepiting itu mahal gitu ya. Masalahnya ya udah deh saya ikut yang mengharamkan aja. Gitu, seperti masalah kepiting. Nah, maka di sini kan masyarakat butuh kepastian. Kita umat yang awam ini kan butuh kejelasan. Boleh nggak sih kepiting ini untuk dikonsumsi? Hukumnya apa, halal atau haram gitu. Maka di Indonesia itu dibentuklah lajnah atau majelis.
yang di majelis itu berkumpul para ulama untuk bahsul masail, untuk membahas persoalan-persoalan umat yang disebut dengan Majelis Ulama Indonesia, MUI. Gitu. Ini isinya ulama Bu ini. Tugasnya apa? Ada banyak sekali komisi ya di situ. Salah satunya adalah komisi fatwa. Di mana di situ berkumpul ulama-ulama untuk mentasawurkan, untuk membahas kasus-kasus yang terjadi di masyarakat lalu mengeluarkan fatwa hukumnya. Nah, mereka berkumpul inilah yang disebut dengan ijma ini. Mereka berkumpul, mereka bahas masalah-masalah lalu mereka mengeluarkan hukumnya. Nah, itulah yang disebut dengan ijma, kesepakatan yang dilakukan oleh para ulama untuk menetapkan satu hukum. Termasuk masalah kepiting ini. Gimana Bu menurut MUI kepiting? Boleh atau enggak? Boleh ya. Nah, sebetulnya dalam mazhab Syafi'i Ibu sekalian, kepiting itu dalam mazhab Syafi'i diyakini sebagai hewan yang hidup di dua alam. Dalam mazhab Syafi'i, nah ini mazhab Syafi'i ini menyelisihi mazhab jumhur. Jumhur itu maksudnya apa? Jumhur itu kebanyakan mazhab yang lainnya disebut dengan mazhab jumhur. Nah, mazhab Syafi'i ini menyelisihi mazhab jumhur. Karena mazhab Syafi'i, kepiting ini adalah binatang yang hidup di dua alam. Hidup di darat, kemudian hidup di air. Sementara mazhab jumhur mengatakan bahwa kepiting itu binatang air. Kepiting itu adalah binatang air. Mana buktinya kepiting adalah binatang air? Kepiting itu kalau pasokan air di tubuhnya habis, maka dia akan segera kembali ke air. Kalau tidak kembali ke air, dia akan mati. Maka jumhur ulama mazhab mengatakan kepiting itu binatang air. Kalau kepiting itu binatang air, maka berlaku hukum sabda Rasulullah SAW terkait dengan binatang air. Apa kata Rasulullah? Laut itu suci airnya, halal bangkainya. Suci airnya, halal bangkainya. Sehingga ketika kepiting itu diyakini sebagai binatang air, maka dia halal untuk dikonsumsi karena halal bangkainya. Semua binatang air itu halal bangkainya. Dan dalam mazhab Syafi'i itu sekalian, dalam mazhab Syafi'i itu dikatakan kepiting itu hidup di dua alam. Kalau dia termasuk binatang darat, maka bagaimana cara ia menyembelihnya? Kepiting itu lehernya di mana, Bu? Jadi kesulitan kan untuk disembelih gitu. Kesulitan untuk disembelih, sedangkan kan binatang darat itu cara matinya harus dengan cara disembelih. Kalau tidak disembelih maka dia jadi bangkai. Bangkai binatang darat itu hukumnya haram. Gitu. Ya. Nah seperti itu. Jadi di kalangan para ulama memang ada yang khilaf juga, ada perbedaan pendapat. Nah, ala kulli hal Ibu sekalian, kemudian Majelis Ulama Indonesia di sini kan harus menentukan nih, kira-kira kepiting itu hukumnya apa, boleh atau tidak dikonsumsi. Nah maka kemudian Majelis Ulama Indonesia melakukan satu takyif, melakukan satu penelitian, dan hasil penelitian ternyata memang kepiting itu binatang air. Sehingga fatwa dari Majelis Ulama yang disampaikan bahwa kepiting itu boleh hukumnya untuk dikonsumsi karena dia termasuk binatang air. Jadi Majelis Ulama Indonesia ijma'nya, kesepakatannya mengikuti mazhab jumhur atau mengikuti kebanyakan pendapat ulama-ulama mazhab. Begitu. Nah itu disebut dengan ijma', bisa dipahami ya Bu ya, ijma'. Nah sekarang kita akan belajar bagaimanakah proses yang dilakukan oleh para mujtahid ini di dalam menetapkan satu hukum.
Mereka dalam menetapkan satu hukum itu melalui proses-proses. Bagaimana menetapkan satu hukum, ibu sekalian, sehingga nanti ada ketetapan halal, haram gitu ya, boleh, sunnah, makruh. Bagaimana proses yang dilakukan oleh para mujtahid, oleh para ulama untuk sampai pada ketetapan hukum ini. Nah, kita kenali prosesnya. Pertama disebut dengan tasawwur. Tasawwur itu maksudnya adalah menggambarkan. Tasawwur itu mengimajinasikan atau menggambarkan permasalahan atau kasus. Itu disebut tasawwur. Maksudnya apa? Tasawwur di sini adalah proses pencarian data. Proses pencarian data atau proses penyidikan kalau dalam istilah kepolisian. Dicari datanya. Nah, ini disebut dengan tasawwur. Misalnya seperti masalah arisan. Ini yang erat dengan ibu-ibu adalah masalah arisan. Arisan. Misalnya ya. Arisan itu hukumnya apa sih? Apakah hukumnya halal? Apakah haram? Apakah boleh? Apakah sunnah? Apakah makruh? Maka para ulama di sini melakukan tasawwur. Itu tahap pertama yang dilakukan oleh para mujtahid untuk nanti mengeluarkan isbat hukumnya. Arisan ini, Bapak sekalian, nah, bagaimana mentasawwurnya? Yaitu mencari data. Masalah arisan itu dicari datanya. Maka misalnya para ulama yang mau berijtihad ini kemudian mendatangi para pelaku arisan tersebut. Kan proses penyidikan, pencarian data, penelitian kasus gitu ya. Dicari datanya. Dicari orang lagi arisan tuh didatangi, Bu. Kemudian dilihat di situ, diteliti prosesnya arisan itu seperti apa gitu. Oh, ternyata arisan itu mengumpulkan sejumlah uang, lalu ada Qur'ah di situ, diundi. Undi itu bahasanya Qur'ah disebutnya. Ada ya Qur'ah ya diundi. Lalu nanti keluarlah pemenangnya gitu. Nah, itu proses itu disebut dengan proses tasawwur. Pencarian data. Maka nanti para mujtahid itu, ibu sekalian, dalam menetapkan hukum atau takrir hukum itu sangat tergantung pada proses tasawwur ini. Kalau dia salah mencari datanya, maka pasti dia akan salah dalam menetapkan hukumnya. Harus benar proses pencarian datanya. Seperti apa? Contoh, ada seseorang yang bertanya kepada ulama masalah hotdog. Datang kepada kiai, seseorang misalnya dengan dengan membawa pertanyaan gitu. Pak Kiai, hotdog itu hukumnya apa? Gitu kan? Lalu kiai itu tasawurnya pakai Google. Translate English Indonesia. Begitu ditranslate, hot itu artinya panas, dog itu artinya anjing, gitu ya. Lalu Google anjing panas, ditutup Google-nya, lalu dia bilang hotdog hukumnya haram. Ini kenapa? Salah di dalam tasawurnya salah. Cara mencari datanya itu keliru. Dia nggak nanya hotdog itu terbuat dari apa, bagaimana proses pembuatannya, nggak nanya begitu, langsung melalui bah Google dengan translate English Indonesia. Akhirnya dia mengeluarkan fatwa yang keliru. Padahal hotdog itu tidak berasal dari daging anjing kan? Dia berasal dari sosis dan roti yang halal gitu. Jadi hotdog itu harusnya hukumnya
halal ya, sebab tidak berasal dari daging anjing. Nah ini tasawur. Contoh misalnya tentang uang digital. Uang digital itu seperti GoPay, Oppo, apalagi Bu? Di sini memakai ShopeePay. ShopeePay itu kan Dede aja tahu ShopeePay. Ini di sini bukan belanja online, bukan nih, bukan ya? Utang online. Jadi harus tahu ini ya. Contohnya uang digital. Uang digital itu kan seperti GoPay, Oppo, ShopeePay. Jadi kita Oppo merek HP Bu. Oppo merek HP. OVO. Harusnya Oppo gitu ya. Oppo. Oppo. Pelaku kayaknya. Sampai hafal cara nulisnya. Kenapa saya nulisnya Oppo? Soalnya HP saya tulisannya begitu. GoPay, Oppo, ShopeePay ini kan disebut dengan uang digital. Ada uang digital, ada uang kartal. Uang kartal itu seperti uang yang ada di dompet kita hari ini, yang 1000-an sama 2000-an gitu ya. Itu disebut dengan uang kartal, baik uang kertas maupun uang logam disebut dengan uang kartal. Tapi hari ini Ibu sekalian, ada uang digital. Dulu ketika kita kecil mana kenal kita ShopeePay, Oppo, kita kan tidak mengenal model-model cara transaksi pembayaran seperti itu. Tapi hari ini ada Bu, hari ini ada cara pembayaran dengan menggunakan uang digital seperti ini. Nah, maka para ulama di sini kan berkumpul. Ini hukumnya apa nih? Masyarakat butuh kepastian hukumnya. Maka para ulama Dewan Syariah Nasional itu berkumpul untuk menentukan hukumnya. Lalu mereka melakukan tasawur di sini. Tasawurnya kemana? Tasawurnya kepada pelaku, baik kepada server yang mengeluarkan uang digital tersebut maupun kepada konsumen yang mempergunakannya. Dilakukan tasawur itu, proses pencarian data. Bagaimana uang digital itu? Misalnya cara pembayarannya itu seperti apa, dengan top up gitu ya. Lalu ketika top up itu uang yang kita simpan itu masuknya kemana, lalu bagaimana cara dipergunakan oleh konsumen. Nah itu prosesnya disebut dengan tasawur. Jadi nggak semata-mata Bu para ulama, nggak semata-mata memutuskan atau menetapkan satu hukum. Mereka harus melibatkan banyak pihak yang memahami persoalan itu. Gitu. Itu tasawur. Kemudian yang kedua, tahapan berikutnya sesudah data-data itu didapatkan. Data-datanya sudah didapatkan. Kalau arisan sudah didapatkan dari pelaku arisan. Kalau uang digital sudah didapatkan dari pelaku uang digital. Maka kemudian para ulama melakukan takyif fiqih. Takyif fikih. Takyif fikih itu apa? Pendekatan fikihnya. Pendekatan fikihnya. Dilakukanlah pendekatan dalam hukum fikih untuk menyelesaikan kasus tersebut. Contoh arisan. Dilakukanlah pendekatan fikih oleh para ulama yang berkumpul itu. Satu ulama mengatakan, menurut tasawur saya, penelitian saya, arisan itu akadnya adalah wabi'ah misalnya. Wabi'ah itu menyimpan atau menabung. Gitu ya. Misalnya takyifnya ya pendekatan fiqihnya. Satu ulama yang berkumpul itu mengatakan arisan itu akadnya adalah wabi'ah. Menurut tasawur yang beliau lakukan, akad di dalam transaksi arisan itu adalah akad menabung atau menyimpan. Gitu. Kan ibu nyimpan uang tuh tiap bulan.
sekian, nah, disimpan, lalu kemudian nanti ibu mendapatkan uang ibu kembali. Tidak ada pengurangan, tidak ada penambahan. Maka menurut sebagian ulama itu akadnya adalah wadi'ah. Ada ulama yang lain mengatakan itu mah bukan menyimpan, bukan menabung, tapi akadnya adalah qard. Qard itu artinya hutang piutang. Buktinya apa hutang piutang? Seseorang menyimpan uang di bulan pertama, ternyata dia nggak dapat. Ketika Qur'ah itu namanya tidak keluar, maka dia meminjamkan uangnya kepada orang yang dapat, gitu. Yang namanya keluar dalam Qur'ah tersebut. Nah, jadi itu bukan wadi'ah nih kata ulama yang lain. Bukan wadi'ah, tapi itu hutang piutang atau qard. Gitu. Nah, ini jadi ada ikhtilaf di sini. Ada ikhtilaf di kalangan para ulama terkait dengan akad yang ada di dalam arisan itu. Kalau wadi'ah ini, Ibu sekalian, wadi'ah itu atau menyimpan menabung, nanti ada di takhrij ya, nanti diuji teorinya apakah ini termasuk wadi'ah atau ini termasuk qard, hutang piutang. Nah, ini ada pada proses yang kedua yang disebut dengan takyif fiqih. Takyif fiqih. Nah, lalu kemudian yang ketiga, sesudah dilakukan pendekatan hukum tadi ya, didatangkan tuh berbagai pendekatan. Pendekatan dengan wadi'ah maupun pendekatan dengan qard. Lalu dikatakan wadi'ah salah satu ciri dari menyimpan itu tidak ada perpindahan kepemilikan. Contoh begini, saya menitipkan uang misalnya kepada fulana 1 juta. Ketika saya menitipkan uang, itu ada perpindahan kepemilikan tidak, Bu? Kan tidak ada. Kalau judulnya nitip, saya nitip uangnya 1 juta, saya nitip motor ya, saya nitip sepeda ya. Kalau nitip itu kan berarti tidak ada perpindahan ke kepemilikan. Benda itu tetap milik orang yang menitipkannya. Tidak ada perpindahan. Itu ciri wadi'ah itu begitu. Tidak ada perpindahan kepemilikan. Kira-kira dalam arisan itu ada perpindahan kepemilikan tidak, Bu? Ketika kita bayar 200.000, uang kita masih uang yang itu, nanti ketika dapat atau sudah berubah jadi uang yang lain? Berubah enggak? Berubah dong, Bu. Berubah, uang yang kita mau udah dipakai beli beras sama orang yang menang. Nilainya sama tetapi uangnya berubah. Sementara wadi'ah namanya menyimpan itu tidak boleh ada perpindahan kepemilikan. Artinya uang tersebut tidak boleh digunakan atau tidak boleh dimanfaatkan. Namanya juga nitip. Saya nitip ini ya, boleh nggak digunakan? Boleh digunakan kalau misalnya dia minjem, ada bahasa, ada akad selanjutnya meminjam. Tapi kalau tidak ada akad meminjam selanjutnya, maka hakikatnya ketika nitip barang tersebut tidak memiliki hak guna atau hak manfaat, apalagi berpindah kepemilikan. Tapi dalam arisan, Ibu sekalian, dalam arisan kan ada perpindahan kepemilikan. Kita bayar 200.000, si B bayar 200.000, dikumpulkan uang tersebut, keluarlah si D. Pemenang kan diserahkan kepada si D, digunakan ngebaso sama si D uang itu. Maka uang tersebut di situ ada proses perpindahan kepemilikan gitu. Kalau ada proses perpindahan kepemilikan berarti bukan wadi'ah dong. Bukan wadi'ah, tetapi jatuhnya akad tersebut adalah qard, yaitu hutang piutang. Maka sesudah dikaji tadi dengan pendekatan fiqhnya dikaji, lalu kemudian proses yang ketiga maka disebut dengan takrir hukum. Ditetapkan hukumnya bahwa arisan itu akadnya adalah qard. Akadnya qard, yaitu hutang piutang gitu. Lalu proses yang keempat ditakhrij. Ditakhrij itu uji teori.
diuji lah gitu kan, diuji takrir hukum tersebut, kemudian diuji. Kalau ternyata tahan uji, nah maka diputuskanlah bahwa hukum dari arisan tersebut akannya adalah qarar atau hutang piutang. Kalau dia qarar hutang piutang, maka berlakulah aturan-aturan hutang piutang. Apa aturan hutang piutang Ibu sekalian? Aturan hutang piutang yang paling utama adalah kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap qard yang di situ mengambil manfaat maka jatuh menjadi riba. Setiap qard hutang piutang yang di situ mengambil manfaat dari orang yang kita berikan piutang, maka jatuhnya menjadi riba. Ini kaitannya dengan apa? Biasanya kaitannya dengan konsumsi. Yang dapat harus jadi konsumsi, kan gitu. Berarti kan kita mengambil manfaat kepada orang yang kita berikan hutang. Gitu. Turunan hukumnya begitu. Turunan hukumnya seperti itu. Nah, jadi masalah konsumsi ini, Bu sekalian, hendaknya nanti dalam arisan itu ada budget khusus. Ada uang konsumsi, budget khusus. Jangan dibebankan kepada orang yang menang. Jangan dibebankan. Dan ini terjadi, memang ini teruji, Bu. Ini teruji, makanya disebut dengan tahrij, itu teruji. Kadang-kadang orang yang menang itu merasa terbebani dengan adanya urf atau kebiasaan itu. Ya Allah, saya menangnya 700.000, saya ngeluarin konsumsi 400.000, tinggal 300.000, mesti saya balikinnya mesti 700.000. Kadang-kadang ada beberapa orang yang merasa keberatan dengan urf, dengan kebiasaan yang terjadi di kelompok itu. Itu namanya syai'ul barai. Islam itu mengantisipasi supaya tidak muncul persoalan-persoalan tersebut gitu. Nah, maka ini salah satu turunan hukum dari qarar ini, jangan mengambil manfaat. Sehingga konsumsi ini, sekalian, konsumsi ini hendaknya ada pajak khusus. Uang arisan 200.000, konsumsi 15.000. Maka nanti kalau konsumsinya cuma lontong sama bala-bala satu, jangan komplain. Konsumsinya cuma 15.000 sih. Coba konsumsinya 50.000. Kalau 50.000 ya makan di sana di Lollipop. Gitu, seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya menambah konsumsi. Menambah uang konsumsi saya ada sih, Bu, 400.000. Tapi kan kalau 400.000 mana cukup misalnya gitu. Tidak cukup memberikan jamuan yang layak kepada yang datang. Boleh nggak saya nambahin? Saya ikhlas menambah konsumsi dari budget pribadi, misalnya arisan keluarga, kan begitu, Bu? Arisan keluarga, gitu ya. Ini budgetnya cuma 400.000. Nanti apa kata dunia kalau misalnya cuma 400.000, saya cuma menyediakan tempe tahu. Taruh di mana muka suami saya, misalnya gitu. Boleh nggak saya menambah uang konsumsi ini berdasarkan keikhlasan ya di dalam hati, karena ingin memberikan yang terbaik misalnya. Maka dalam persoalan ini sekalian lihat tujuan utamanya. Tujuan utama perkumpulan itu apa? Kalau tujuan utamanya misalnya silaturahim atau pengajian atau tasyakuran misalnya, itu tujuan utamanya. Arisan itu hanya faktor, hanya kegiatan pendukung saja. Arisan itu hanya kegiatan pendukung. Tujuan utamanya silaturahim, keluarga. Arisan itu hanya kegiatan pendukung. Kalau tujuan utamanya itu untuk silaturahim, untuk pengajian, untuk tasyakuran, maka boleh hukumnya menambah konsumsi. Boleh. Saya tujuan utamanya pengajian, arisan nomor 3, nomor 4. Tujuan utama memang saya mengumpulkan teman-teman itu untuk belajar. Boleh nggak saya nambah konsumsi? Kalau tujuan utamanya untuk pengajian, untuk tasyakuran, untuk silaturahim, boleh. Tapi kalau hanya khusus arisan saja, arisan saja, tujuan utama dan tidak ada tujuan yang lainnya, nah maka ini tidak diperkenankan.
gitu, sehingga nanti tidak masuk dalam hukum kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba gitu. Sebab takrir hukum yang paling mendekati kebenaran itu adalah qard ini, bukan wadhi'ah. Bukan wadhi'ah. Begitu ya Bu ya. Nah ini jadi prosesnya ada 4. Pertama tasawwur, yang kedua takyif fikih atau pendekatan fikih, yang ketiga takrir hukum, ditetapkan hukum, yang keempat takhrij hukum. Takhrij itu uji teori. Hukumnya itu diuji gitu. Kalau ternyata tahan banting, berarti memang yang paling mendekati kebenaran adalah hukum akad yang tadi disepakati atau ditetapkan. Tapi kan ini kan manusia Bu. Kalau manusia itu manusiawi, kalau ternyata salah atau ada perubahan, kan manusia. Tidak berdasarkan wahyu. Gitu. Maka nanti kalau misalnya ada perubahan, nah maka itu memang manusiawi, karena ini kan yang menetapkan adalah manusia. Mungkin saja ada perubahan seiring dengan perubahan zaman dan bertambahnya pengetahuan. Gitu. Nah bisa dipahami ya Bu ya, ada 4 proses. Apa Bu proses yang pertama? Tasawur itu apa? Yang kedua, takyif fikih adalah pendekatan fikih, seperti mendatangkan akad-akad ya. Ini akadnya qard, ini akadnya wadhi'ah. Kemudian yang ketiga baru takrir hukum, yaitu ditetapkan hukumnya berdasarkan pendekatan fikih tadi. Kemudian yang keempat, takhrij hukum atau uji teori. Kira-kira yang benar itu, yang mendekati kebenaran, yang tahan banting itu yang mana gitu. Bisa dipahami Bu ya? Bisa dipahami. Nah sekarang masalah uang digital. Masih ada waktu ya Bu? Masih Bu? Masih bisa loading? Masih ya? Setengah jam lagi. Setengah jam lagi ya Bu ya, masih kuat ya. Nah gitu. Uang digital. Hukumnya apa nih uang digital? Kita lihat tadi, ini contoh aja supaya kita lebih memahami bagaimana proses para ulama di dalam ijma. Uang digital itu tasawur. Tasawur tadi, tasawur kepada server, tasawur kepada konsumen. Hasil tasawur ini terus sekalian, uang digital itu ternyata ada tiga kelompok yang terlibat. Pertama adalah server atau penyedia uang digital. Server ini seperti OVO, GoPay, Shopee. Shopee itu P-nya 1 ya? T-nya 2. P-nya 2, Pak E-nya yang 2. E-nya 2, Shopee. Pokoknya kalau pelaku pasti paham. Makanya tasawur kepada pelaku. Server yang kedua konsumen. Konsumen itu adalah pengguna uang digital. Siapa itu? Ya kita masyarakat pengguna uang digital. Ini hasil tasawurnya. Dan di atas ada Bank Induk atau Bank Indonesia. Jadi ada 3 kelompok yang terlibat juga. Ada 3 kelompok yang terlibat di dalam uang digital ini. Ada server, ada konsumen, kemudian ada Bank Indonesia, Bank Induk. Gitu. Bagaimana prosesnya? Prosesnya konsumen melakukan floating atau top up. Kita kan istilahnya top up ya. Gitu. Kan kita misalnya mau beli GoFood melalui GoFood ya, atau misalnya GoCar atau GoRide misalnya. Pemakai juga bisa soalnya. Gitu. Nah lalu kita nggak bayar cash gitu. Maka kita top up kan? Kita top up uang yang ada di rekening kita, atau misalnya melalui Indomaret dengan uang kartal untuk menambah saldo GoPay-nya. Supaya saldo GoPay itu bertambah, itu disebut floating atau top up. Top up uang kartal kepada uang digital. Diterimalah oleh server.
diterima. Ternyata server ini tidak boleh memegang uang, Bu. Aturannya begitu. Mereka tidak boleh memegang uang yang disetorkan oleh konsumen. Kenapa? Khawatir digunakan sehingga nanti ketika konsumen itu bermaksud untuk liquid, dia untuk menggunakan, uangnya nggak ada dipakai gitu. Sama seperti kasus-kasus umroh dulu ya, gitu kan. Makanya kan umroh sekarang aturannya tidak boleh bayar kepada travel, tapi travel itu wajib melaporkan kepada bank, wajib menyerahkan kepada Bank Indo untuk mengantisipasi uang nasabah itu digunakan oleh travel. Kan kemarin-kemarin kejadiannya begitu. Begitu waktunya berangkat, nggak bisa berangkat. Kenapa? Uangnya habis dipakai jalan-jalan ke Eropa oleh siapa? Pemilik travel. Kan kasusnya begitu. Nah, maka server di sini aturannya dia tidak boleh memegang uang. Lalu uangnya di mana? Uangnya kemana? Uangnya langsung disetorkan ke Bank Indonesia. Disetorkan ke sini, Bu. Nah, di Bank Indonesia itu 30% nanti liquid. Liquid itu maksudnya bisa dicairkan untuk nanti digunakan oleh konsumen, kemudian 70%-nya jadi surat berharga negara SDN. Nah, ini namanya tasawur ya gitu. Nah, server, nah gitu. Nah, terus server ini suka ngasih promo gitu kan. Suka ngasih promo, misalnya kalau cash 50.000, kalau pakai GoPay cuma 40.000. Mereka dapat keuntungannya dari mana, Bu? Profitnya dari mana? Kan uangnya langsung diserahkan ke Bank Indonesia, ke Bank Indo. Mereka dapat profitnya ternyata dari bunga. Dari bunga. Ternyata sekarang untuk mengumpulkan uang banyak itu tidak harus melalui bank, tapi dengan cara membuat marketplace atau server uang digital seperti ini. Gitu. Kan uang banyak tuh terkumpul, setorin ke Bank Indonesia. Mereka dapat profitnya, dapat marginnya dari bunga yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Makanya dia kasih promo. Kalau pakai GoPay murah loh, bukan gojek-gojek begitu. Pakai GoPay aja, Bu, lebih murah. Kenapa begitu? Supaya kita tertarik untuk menyimpan uang digital itu. Semakin banyak kita mengumpulkan uang, mereka dapat profit semakin besar dari uang Indonesia. Nah, ini tasawurnya. Maka sesudah dilakukan tasawur, maka dilakukanlah takyif fikihnya. Dilakukan pendekatannya. Kalau begitu, akad antara bank dengan server, akad antara server dengan konsumen itu apa? Nanti akan muncul apa hukumnya uang digital itu. Sesudah dilakukan takyif fikih, dilakukanlah pendekatan fikih, Bu. Dilakukan pendekatan fikih. Ada ulama yang mengatakan akadnya itu adalah wadi'ah. Wadi'ah itu artinya menyimpan. Sebagian termasuk ini di Indonesia pun ulama ikhtilaf, berbeda pendapat masalah ini. Ada yang mengatakan ini wadi'ah, kita simpan uang, top up itu kita simpan uang gitu ya. Lalu nanti akan kita pergunakan ketika kita membutuhkan, kan gitu. Kita top up GoPay, top up OVO, lalu nanti kita pakai ketika mau belanja. Jadi ada yang mengatakan ulama ini akadnya adalah wadi'ah, gitu. Kemudian yang kedua, ada yang mengatakan ini akadnya ijarah atau sewa jasa. Mausuf fil timah. Jadi kita menggunakan jasa server untuk bisa membeli atau menggunakan jasa tertentu gitu, maka kita menyewa jasanya server. Nah, kemudian yang ketiga, ada yang mengatakan bukan wadi'ah, bukan ijarah, tapi yang ketiga itu sarf, akadnya. Apa itu saraf? Saraf itu jual beli uang. Dari uang kartal kita beli uang digital, itu namanya saraf. Saraf itu money changer, pertukaran mata uang. Seperti misalnya kita nukar rupiah dengan
dolar, itu akarnya disebut sarf. Tukar rupiah dengan real, itu akarnya disebut sarf. Sarf itu jual beli mata uang, dari uang kartal kepada uang digital. Ada yang keempat mengatakan ini qard, hutang piutang. Utang piutang. Jadi kita memberikan piutang kepada server. Lalu ketika nanti kita menggunakan, server itu bayar ke kita gitu. Skemanya begitu, Bu. Nah, jadi ada yang mengatakan ini wadi'ah, ini ijarah, ini sarf, ini qard atau hutang piutang. Kira-kira mana yang cocok, Bu? Wadi'ah, menyimpan uang, ijarah, jasa, menyewa jasa, jual beli uang digital, atau kita menghutangkan kepada server. Kira-kira yang cocok mana, Bu? Menurut pandangan ibu-ibu pengguna uang digital, dari keempat ini yang mana kira-kira yang paling pas takrir hukumnya? Semuanya cocok. Harus salah satu, Bu, soalnya nanti ada turunan-turunan hukumnya. Turunan-turunan hukumnya. Gitu. Tadi kalau wadi'ah berarti tidak ada perpindahan kepemilikan. Kalau tidak ada perpindahan kepemilikan, server tidak boleh ngapa-ngapain uang itu. Tapi kan nyatanya server menyimpannya di Bank Indonesia, di Bank Induk, dan Bank Induk itu menyimpannya atas nama server, bukan atas nama nasabah. Nah, berarti mental tuh wadi'ah. Ijarah, sewa. Kalau sewa kan mesti jelas. Ketika kita top up misalnya atau floating kan mesti jelas itu uang itu mau digunakan untuk apa. Tapi kan kadang-kadang kita apakah buat belanja, apakah buat apa, kan kadang-kadang belum jelas. Iya, belum jelas kita akan mempergunakannya untuk apa gitu. Kalau sarf atau jual beli uang, nah ini sarf misalnya jual beli, tetapi dalam prakteknya ketika kita top up kan tidak sedang membeli ya, tapi menukar gitu kan. Menukar uang kartal dengan uang digital. Maka ini kalau qard gimana? Kita menghutangkan kepada server, server mempergunakannya, menyimpan di Bank Indonesia sehingga dia dapat keuntungan dari Bank Indonesia. Tapi sewaktu-waktu server itu mengembalikan ketika kita membutuhkannya. Nah, kira-kira yang paling cocok mana, Bu? Kayaknya lebih ke ya. Skemanya tuh lebih pas ke sini. Nah, tapi dalam hal ini ulama berbeda pendapat, jadi saya tidak mau mengangkat salah satu, menguatkan, merujikan salah satu, karena di sini masih ikhtilaf para ulama. Tapi kalau ibu meyakini ini qard, nah ingat berarti kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Persoalannya adalah diskon yang diberikan oleh server itu. Server kan suka memberikan diskon. Kalau cash sekian, kalau pakai GoPay sekian, itu kan diskon. Diskon yang diberikan oleh server. Sementara kalau kita meyakini ada akan qard, berarti kita tidak boleh mengambil manfaat dari proses hutang piutang itu. Tapi ada juga ulama yang mengatakan ini wadi'ah. Gitu. Jadi saya tidak dalam kesempatan ini saya tidak menguatkan salah satunya, tapi ala kulli hal takrir hukumnya bahwa uang digital itu boleh mempergunakan uang digital itu diperkenankan. Nah, hanya nanti ditakhrij nih mana yang lebih mendekati kebenaran akannya, apakah wadi'ah atau qard atau sarf gitu. Nah, salah satu yang dikuatkan nanti muncul turunan hukum yang lainnya seperti itu. Nah, jadi yang dipersoalkan memang masalah bonus ya. Kalau uang digitalnya mulai yang dipersoalkan masalah diskon. Dan kita ini mempergunakan GoPay itu kan karena mau diskon. Kalau nggak dapat diskon ya buat apa juga pakai GoPay gitu. Mending bayar cash aja. Kebanyakan kan begitu. Nah itu ijma ya. Ijma. Satu lagi kias. Bahasa ini biar tuntas, kias itu rukunnya ada 4.
Qiyas itu rukunnya ada 4. Prosesnya nanti qiyas itu pertama disebut dengan al-aslu, kasus awal. Kasus awal. Yang kedua al-far'u, kasus baru. Jadi ada kasus awal, ada kasus baru. Yang ketiga itu hukum. Hukum pada kasus awal. Kemudian yang keempat adalah kesamaan illat. Nah itu qiyas. Qiyas. Qiyas itu ada 4 ya rukunnya. 1 al-asl, yang kedua al-far'u, yang ketiga hukum asal, kemudian yang keempat kesamaan illat. Qiyas itu kan tadi analogi, maksudnya ini ada kasus baru sekarang ibu, kasus baru ini tapi nggak ada dalil qat'i dari Al-Quran dan hadisnya, nggak ada dalil qat'inya. Nah maka kemudian tapi dulu di masa Rasulullah itu ada jenis kasus yang sama, jenis kasus yang sama gitu. Nah maka karena ada kesamaan illat itu penyebab. Illat itu maksudnya penyebab munculnya satu masalah. Karena ada kesamaan illat, maka hukum yang ditetapkan itu berdasarkan hukum asal. Berdasarkan hukum asal. Contoh seperti masalah khamar. Khamar ya biar pada masa Rasulullah SAW dulu kan khamar hanya terbuat dari anggur. Perasan anggur dan kurma yang diproses sedemikian rupa sehingga menjadi khamar. Tapi sekarang ternyata ada khamar yang bahan bakunya itu seperti apa, ganja ya, apalagi gitu kan khamar. Tapi bahan bakunya bukan dari anggur, bukan dari kurma, bukan dari perasan itu. Gitu. Nah terus hukumnya apa? Hukumnya apa? Maka kemudian dia kiaskan kepada anggur dan kurma karena memiliki kesamaan illat. Apa kesamaan illatnya? Sama-sama memabukkan. Sama-sama memabukkan. Maka hukumnya, kalaupun yang hari ini itu terbuat dari buah-buahan misalnya selain perasan anggur dan kurma, selama illahnya memabukkan maka hukumnya haram. Hukumnya haram. Selama ada unsur memabukkan maka hukumnya haram. Nah ini disebut dengan qiyas. Bisa dipahami ya Bu ya? Contoh dalam masalah istinja ini sebagian. Seperti istinja dengan tisu. Dulu di masa Rasulullah istinja itu kan tidak hanya dengan air tapi juga dengan batu. Dengan batu Bu. Dulu kan tidak ada tisu. Pada masa Rasulullah, para sahabat itu istinja dengan batu. Nah sekarang tisu itu apakah boleh digunakan untuk istinja? Karena ada kesamaan illah tadi, yaitu sama-sama membersihkan seperti batu, kering, suci, tidak licin, bisa mengangkat, itu kesamaan illatnya. Maka tisu ini kemudian dia kiaskan pada batu, boleh digunakan untuk istinja. Nah itu namanya qiyas. Jadi menetapkan hukum pada kasus hari ini berdasarkan kesamaan illah dengan kasus yang lama. Karena tidak adanya dalil yang qat'i dari Al-Quran dan Sunnah. Contoh seperti babi, secara nyata, secara terang tidak ada dikatakan babi ini najis mughal Allah. Najis mughal Allah. Tapi karena adanya kesamaan illat dengan anjing, sama-sama binatang haram ya, binatang najis, maka babi ini kemudian dikiaskan kepada anjing
yaitu binatang yang termasuk pada kelompok najis mughalladhah. Itu berdasarkan qiyas. Nah itu ya bisa dipahami ya ibu sekalian, insyaallah. Mudah-mudahan kajian kita hari ini bisa membuka wawasan kita tentang bagaimana satu produk hukum itu ditetapkan. Jadi nggak asal gitu ya. Maka ketika ibu bertanya masalah tertentu kepada alim, maka biarkan mereka bertasawur. Biarkan mereka mencari data-data dulu, nggak harus langsung diputuskan dijawab gitu. Biarkan tasawur dulu supaya apa? Supaya nanti takrir hukumnya tepat. Sebab tasawur yang keliru itu menyebabkan produk hukum yang salah atau fatwa yang salah. Seperti itu. Insyaallah mudah-mudahan ada manfaatnya. Di pekan depan kita akan belajar mulai masuk pada fiqh muamalah. Muamalah itu ibu sekalian, muamalah itu secara umum maksudnya hubungan manusia. Baik hablum minallah, hubungan manusia dengan Allah, hablum minan nas, hubungan manusia dengan manusia, maupun hablum minal alam, hubungan manusia dengan alam. Tapi dalam kitab muamalah fiqh muamalah di sini khusus membahas masalah tukar menukar. Tukar menukar baik barang maupun jasa. Maka nanti kita akan mengenal 5 akad. Nanti ya Bu ya akan kita pelajari, yaitu yang pertama adalah akad muawwadah, akad komersil. Yang kedua akad muawwalah, akad sosial. Yang ketiga kemudian akad utang piutang. Yang keempat adalah akad tawsiqah. Yang kelima adalah akad syarakah. Nanti akan kita bahas 5 akad ini, dan inilah yang menjadi pembahasan di dalam fiqh muamalah. Yang di kitab ibu sekalian, kitab itu hanya acuan saja, rujukan saja gitu. Tapi pembahasan nanti diperdalam lebih luas daripada yang tertulis di buku tersebut. Mudah-mudahan bisa dipahami. Insyaallah Allah memberikan kesehatan, panjang umur, kita bisa bertemu lagi di kesempatan yang akan datang. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Cukup? Oh iya, silakan. Waalaikumsalam. Saya ingin juga parel ya. Mau tanya masalah apa yang namanya? Saya pernah ini ya. Biji pala itu. Biji pala. Apa sih biji pala? Biji pala. Iya. Saya lihat di MUI itu kan boleh ya halal, tapi saya pernah baca di kajian yang sunnah itu haram gitu. Biji pala. Iya. Oh gitu. Ilatnya apa? Diharamkan itu ilatnya karena Karena memabukkan, walaupun sedikit kita memabukkan. Tapi kan itu kan maksudnya kalau secara hukum asalnya kan dia memabukkan gitu. Kalau yang memabukkan itu dia haram, tapi di MUI halal. halal. Iya. Iya. Jadi saya ikut yang mana gitu. Jadi sekarang saya nggak pernah pakai biji pala lagi karena saya takutnya. Iya. Iya. Karena katanya hukum asalnya kan itu haram, tapi di MUI itu halal gitu. Jadi saya bingung jadi. Iya. Seperti begini Ibu sekalian. Seperti anggur tape. Anggur tape itu zatnya itu kan halal. Anggur itu halal, tape itu juga halal. Kurma apalagi? Kurma apalagi? Dia menjadi haram ketika diproses menjadi khamar. Difermentasi ya. Tape gitu difermentasi, kemudian anggur juga begitu, kurma juga begitu. Perasannya itu ditanam, kalau dulu ya, itu kan ditanam di bawah pasir yang panas, sehingga dia berubah menjadi khamar. Tapi zatnya itu kan halal. Kita makan anggur kan halal Bu, makan kurma malah sunnah. Makan kurma apalagi ketika berbuka puasa itu disunnahkan berbuka dengan kurma. Jadi bukan berbuka dengan yang manis ya Bu ya, tetapi berbuka dengan kurma. Itu hukumnya sunnah. Gara-gara ibu memahami berbuka dengan yang manis, berbukanya dengan sirup, dengan teh botol ya. Tapi berbuka dengan kurma
Penjelasan ilmiahnya panjang ini ya, kurma itu sebab dia mengandung apa? Karbohidrat, yang mengandung zat-zat tertentu lah yang bisa dengan cepat mengembalikan vitalitas tubuh gitu. Nah, tapi kemudian perasan kurma, perasan anggur itu dia jadi haram karena apa? Karena diproses menjadi khamar gitu. Nah, Allah alam biji pala ini sekalian yang saya pahami, biji pala itu kan suka kita gunakan untuk memasak. Bumbu dapur. Kalau kita gunakan sedikit gitu ya. Biji pala ini dia berbeda dengan daun ganja. Daun ganja itu kan memang daunnya dari zatnya aja kan memang dia sudah haram kan hukumnya. Ganja itu dia sudah haram hukumnya. Nah, kalau pala ini menurut pemahaman saya, pala ini Allah alam nanti coba saya cari pendekatan fikih yang lain, tetapi menurut pengetahuan saya zatnya itu halal. Menurut pengetahuan dan pemahaman saya selama ini biji pala itu zatnya itu halal, dia seperti anggur, seperti kurma, seperti tape ya, zatnya halal. Mungkin dia bisa menjadi haram ketika diproses menjadi produk yang punya ilah memabukkan gitu. Jadi pala itu sekedar untuk digunakan untuk memasak sedikit gitu, tidak memabukkan. Saya menurut pengetahuan saya ya sampai hari ini itu zatnya halal gitu, sama seperti yang disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia, itu yang saya pahami. Nah, tapi coba insya Allah nanti saya melihat pendekatan fikih yang lain gitu, yang mengharamkan itu kira-kira hujahnya apa, dalilnya apa. Nah, ini yang insya Allah nanti coba saya tasawurkan gitu ya. Tapi kalau di kampung saya malah masak tuh semua pakai pala tuh, semur itu. Orang Padang apalagi? Iya. Kalau pala itu haram, iya, maka nggak akan ada tuh Bu di Cianjur, di Sukabumi yang jual manisan pala itu. Pasti Majelis Ulama Indonesia akan melarangnya. Kalau pala itu termasuk di antara produk-produk yang diharamkan. Berbeda dengan ganja. Ganja itu qaliluhu wa katsiruhu haramun, karena memang zatnya dia sudah haram. Ilahnya sedikit atau banyak ganja itu memabukkan. Ganja itu bukan kalau dikonsumsi cuma sekian ons itu udah puyeng orang gitu. Jadi sedikit atau banyak dia memabukkan. Ganja iya, yes.com. Allah alam bisawab, tetapi ganja itu yang kita tahu itu termasuk di antara daun-daunan yang menurut uraf kita di Indonesia, ganja itu termasuk yang haram. Tidak seperti pala. Pala itu ibu keliling kemana aja, tidak ada yang meyakini pala itu haram. Termasuk padahal di kampung saya itu Bu, para ulamanya itu sangat keras gitu berbicara masalah halal dan haram. Kalau sekiranya sekiranya pala itu zatnya haram, nah pasti secara tegas itu para ulama menyampaikannya gitu. Makanya buahnya itu halal. Iya. Cuma bijinya aja. Kalau buahnya Oh gitu ya. tapi bijinya itu Bijinya tuh yang mananya? Bijinya itu yang kita konsumsi. Iya. Biji. Iya. Kalau buat manisan itu buahnya. Tapi kalau buat masak itu bijinya ya. Ya, sejauh ini pemahaman saya zatnya halal. Tapi ini PR ya Bu ya. Ini PR, nanti insya Allah coba saya lihat pendekatan fikih yang lain yang mengharamkan. Kira-kira ingatnya apa? Soalnya sejauh ini kita konsumsi dalam jumlah sedikit, tidak apa, maksudnya tidak memabukkan, malah membuat masakan itu jadi sedap, jadi harum. Begitu ya, itu ya Bunda ya. Mudah-mudahan sementara bisa
dijawab, tapi nanti insya Allah akan coba kita bahas di kesempatan yang lain yang mengharamkan itu ilatnya apa, gitu ya. Seperti apa? Ada yang lain, Ibu? Kemarin saya dari jamaah Azkarina ditanya masalah sisa potong rambut ya. Bu, siapa yang kemarin yang bertanya? Oh Ibu, Masya Allah, Alhamdulillah. Bu Rohani kemarin. Saya coba sharing di sini, mudah-mudahan bisa jadi ilmu untuk kita semua. Gitu. Itu kalau kita potong rambut, sisa rambutnya itu sebaiknya diapakan gitu. Karena kebanyakan kalau kita potong di salon, sisa rambut itu dijual oleh pemilik salon untuk digunakan sebagai wig. Hukum wig itu apa Ibu sekalian? Hukum wig itu memang ada dua sudut pandang. Pertama, wig itu menjadi boleh. Hukumnya wig itu menjadi boleh jika wig itu digunakan untuk menutupi kekurangan. Misal ada seorang wanita botak, gak bisa tumbuh rambutnya, itu kan salah satu kekurangan. Sedangkan wanita itu akan terlihat cantik ketika rambutnya terurai. Kalau gundul kan aneh, beda sama laki-laki. Maka perempuan menggunakan wig di hadapan suaminya misalnya, gitu ya, untuk menutupi kekurangan, ini hukumnya boleh. Tapi kalau wig itu digunakan sebagai perhiasan, misalnya untuk extension, menyambung rambut supaya kelihatan lebih cantik, maka itu haram hukumnya. Menyambung rambut itu kan haram hukumnya. Menyambung rambut, menyambung alis, biar panjang sampai sini alisnya, itu haram hukumnya. Rasulullah menegaskan. Ada artis yang dari rambut sendiri katanya, sama aja ya. Rambut sendiri dipakai untuk bulu matanya. Iya, meskipun rambut sendiri, tapi menyambungnya itulah yang dilarang. Kenapa? Ada unsur menipu di situ. Ada unsur menipu. Seorang gadis, gitu ya. Seorang gadis disambung rambutnya, disambung bulu matanya. 3 bulan rontok. Akhirnya yang sekarang sudah jadi suaminya komplain. Dulu bulu mata kamu, saya itu menikah denganmu karena tertarik oleh bulu matamu. Ternyata semua itu palsu. Kecewa, berarti kan ada unsur penipuan di situ. Ada unsur menipu. Maka Rasulullah melaknat wanita yang menyambung rambutnya. Melaknat wanita yang menyambung rambutnya. Extension. Jadi kalau wig itu untuk perhiasan, untuk memperindah sesuatu yang sudah ada, maka hukumnya haram. Termasuk rebonding itu Bu, rebonding. Rebonding, keriting, hukumnya apa? Hukumnya boleh selama tujuannya untuk menyenangkan suami. Tapi kalau gadis, buat apa belum punya suami kok? Dan dia wajib menutupi auratnya. Jadi rebonding itu untuk wanita yang sudah menikah. Untuk apa? Untuk menyenangkan suaminya. Daripada suaminya berpindah ke lain mata. Boleh ya. Tujuannya untuk menyenangkan suami, bukan untuk menyenangkan suami orang. Menyenangkan suami sendiri. Bukan paling kenceng. Gitu. Nah itu ya, nah maka kadang-kadang kalau di salon kan gitu ya, kita cuek rambutnya ternyata di kilo, dijual, digunakan wig gitu. Nah tapi insya Allah sih di situ selama memang kita tidak ada niat untuk menghibahkan gitu ya, mudah-mudahan kita tidak termasuk yang mendapatkan dosanya ketika rambut kita disalahgunakan. Nah tetapi Ibu sekalian, pertanyaannya, ketika rambut itu sudah digunting, apakah rambut tersebut masih aurat? Kan dia udah lepas tuh dari tubuh. Masih aurat atau bukan? Kan dia udah lepas tuh dari tubuh kita. Maka dalam hal ini ada satu kaidah, sesuatu yang tidak boleh dilihat ketika hidup, maksudnya sesuatu yang termasuk aurat ketika hidup, maka dia tetap aurat sesudah terlepas darinya. Gitu. Maka orang yang sudah wafat itu Ibu sekalian, orang yang sudah wafat kan meskipun dia sudah wafat, sudah bukan mukallaf lagi, sudah tidak ditakdir, tapi ketika dimandikan gitu ya, dikafani, maka auratnya harus dijaga.
Tidak boleh terlihat oleh orang lain. Sebab ketika dia merasa malu saat hidup, maka dia pun merasa malu meskipun sesudah wafat. Sampai-sampai Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, beliau berpesan kepada suaminya, Sayyiduna Ali. Apa pesannya? Nanti kalau saya wafat, tolong makamkan malam hari. Kenapa begitu? Merasa malu. Kenapa beliau merasa malu? Sebab ketika dikafani diikat, gitu ya, dikafani diikat, maka biasanya lekuk tubuhnya kelihatan. Ya Bu ya, lekuk tubuh kan kelihatan. Jenazah yang dibungkus dengan kain kafan itu lekuk tubuhnya kelihatan. Maka beliau berpesan kepada suaminya, wahai suamiku, aku malu jika nanti tubuhku terlihat oleh yang bukan mahram, maka kuburkan jenazahku di malam hari. Itu Sayyidah Fatimah. Maka ibu sekalian, siapa nanti wanita-wanita di belakang barisan Sayyidah Fatimah adalah wanita-wanita yang paling baik menjaga aurat. Gitu. Nah itu. Jadi kalau rambut gimana sudah dipotong? Ternyata meskipun sudah lepas, kalau itu memang rambut kita masih aurat. Sehingga sunnahnya ibu sekalian, sunnahnya apapun yang terlepas dari tubuh yang termasuk aurat, sunnahnya adalah dikubur. Tujuannya adalah untuk memuliakan, sebab manusia itu adalah makhluk yang mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah telah memuliakan anak cucu keturunan Adam. Sehingga salah satu bentuk memuliakannya adalah dengan dikubur. Maka jenazah itu kalau lagi disisir, rambutnya jatuh, nah itu kan disatukan lagi, dikubur, ikut dikubur. Seperti itu, gitu. Nah ini terkait dengan masalah rambut yang sudah lepas. Kalau kuku itu kan bukan aurat, Bu. Bukan aurat wanita. Seluruh tubuh manusia itu aurat, wanita itu aurat kecuali wajah dan telapak tangan, baik zahir maupun batin gitu. Tapi kalau mau dikubur, yang mana? Silakan aja untuk memuliakannya, gitu. Seperti itu. Kira-kira itu ya Bu ya, cukup. Gak ada lagi yang ditanyakan. Sudah 11:30, kita akhiri saja kajian ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semua. Kita mohon kepada Allah, ini wabah ini kayaknya mulai naik lagi ya Bu ya. Beberapa kajian saya sudah mulai cancelin karena itu. Karena di beberapa tempat sudah mulai ada yang terjangkit. Gitu, kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah menjaga kita semua. Baru aja kita semangat ya Bu ya menuntut ilmu. Mudah-mudahan tidak lagi terhalang, tidak lagi terganggu oleh keberadaan wabah ini. Tapi semuanya dari Allah Ibu sekalian. Jadi mudah-mudahan kita termasuk di antara orang-orang yang bisa dengan pandai menyikapinya. Gitu. Kita akhiri kajian ini dengan doa. Kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah mengabulkan segala hajat-hajat kita. Wabil khusus hajat sahih tiket. Mudah-mudahan Allah mengabulkannya dan umumnya hajat kita semua. Ala diriya wa likulli bi'atin salihah bi barakati umul kitabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ya 'azima sultan ya karimal ihsan ya daiman ni'am ya katsiral jud ya wasi'al 'ata ya khafiyal lutfi ya jamilus sun'i ya haliman la ya'jal. Salli ya Rabbi ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallam wa rida an sahabati ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukran wa lakal mannu fadlan wa anta rabbuna haqqan wa nahnu 'abiduka biqan wa anta lam tazal bidzalika ahlan. Ya muyassir kulli asir wa ya jabir kulli kasir wa ya sahib kulli farid wa ya mughni kulli faqir wa ya muqawi kulli dha'if wa ya ba'mana kulli bakhil.
yassir alaina kulla asir fataysirul asir alayka yasir. Allahumma ya man la yahtaju ilal bayani wa tafsir hajatuna kathir. Silakan sebutkan hajat masing-masing. Allahumma ya man la yahtaju ilal bayani wa tafsir hajatuna kathir wa anta alimun biha wa khabir. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad wa si'atan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa shahadatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa 'afwan 'inda al-hisab wa amanan min al-'adab wa nasiban min al-jannah wa rizqan nadhara ila wajhikal karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau memang ada pertanyaan nanti Ibu boleh lewat WA.